Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, sambil kita berbincang-bincang ya Bapak Ibu semuanya, tadi saya bertanya, apa motivasi terbesar orang dalam belajar bahasa Arab? Sejauh yang saya amati hingga hari ini, selama saya belajar bersama orang-orang yang belajar bersama kita, itu memang ada beberapa motivasi. Ada beberapa tujuan, ada beberapa target orang belajar bahasa Arab. Yang sangat sering kita temukan ketika seseorang belajar bahasa Arab, tujuannya adalah agar bisa memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus bisa bahasa Arab ketika membaca Al-Quran dan memahaminya? Bukankah ketika kita membaca Al-Quran cukup membaca tilawah saja, tahu huruf-hurufnya, tahu harokatnya, tahu panjang pendeknya, tahu tajwidnya, itu sudah cukup? Nah, sebagian orang mungkin ada yang merasa cukup dengan itu. Cukup bisa baca dari awal surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas berulang-ulang. Biasanya kalau di Indonesia itu setiap bulan Ramadan itu kita melakukan tilawah. Kalau di sini disebut dengan tadarus. Tadarus tilawah Al-Quran sampai berulang beberapa kali dalam satu bulan Ramadan. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan juga ada yang 5 kali. Kalau 5 kali khatam selama bulan Ramadan 1 bulan, berarti setiap 6 hari tamat khatam. Nah, setiap tahun di bulan Ramadan kebanyakan kita menghatam Al-Quran. Nah, itu sejak kecil. Sejak kecil hingga hari ini kita selalu konsisten istiqomah membaca Al-Quran di banyak waktu, apalagi di waktu-waktu khusus seperti pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, ketika kita sejak pertama kali belajar baca Al-Quran ketika masih kecil, terus beranjak remaja, beranjak lagi dewasa, berumah tangga, dan terus kita menjalani hidup selama sekian puluh tahun, itu apakah ketika kita baca Al-Quran, cara baca kita itu sama dengan cara baca ketika puluhan tahun yang lalu? Ketika hari ini kita membaca Al-Quran, apakah cara baca kita, apakah perlakuan kita, apakah sikap kita kepada Al-Quran sama dengan ketika kita baru pertama kali mengenal Al-Quran? Nah, kalau kita memperlakukan Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran hari ini sama dengan ketika kita beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kita baru pertama kali mengenal Al-Quran, maka berarti kita belum mengalami perkembangan atau kemajuan. Nah, tentu saja kita semua ingin agar interaksi kita dengan Al-Quran itu mengalami peningkatan. Kita ingin agar sikap kita kepada Al-Quran mengalami kemajuan. Bagaimana cara menjadikan sikap kita kepada Al-Quran ada kemajuan? Caranya adalah bisa dimulai dengan cara memahaminya. Tidak cukup hanya membaca tilawah,
atau bahkan menghafalnya, tetapi harus mulai bisa memahami setiap kalimatnya, memahami setiap katanya, memahami konteks kalimatnya, dan memahami kandungan makna yang ada di dalamnya di setiap ayat. Nah, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka tentu saja untuk bisa memahami Al-Quran, wajib seorang Muslim harus bisa dan paham bahasa Arab. Itu wajib. Nah, mungkin ada pertanyaan, bukankah Al-Quran sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa? Kalau di Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di Singapura, atau juga di Malaysia, atau di beberapa negara tetangga yang lain, itu juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau bahasa-bahasa lokal. Bukankah terjemahan itu sudah cukup untuk bisa memahami Al-Quran? Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah memang terjemahan yang kita punya, terjemahan Al-Quran yang ada pada kita, itu sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran untuk tahap pertama, untuk permulaan. Dan apa yang kita pahami dengan terjemahan itu baru tahap permulaan, baru tahap permukaan. Baru tahap permukaan saja. Belum naik ke tingkat tinggi, belum masuk ke kedalaman. Nah, bagaimana agar kita bisa memahami Al-Quran? Bukan hanya permukaan, tapi juga merasakan, menggali kedalaman dan menaiki ketinggian, maka itu perlu dengan memahami bahasa Arab. Itu wajib. Kenapa perlu dengan bahasa Arab? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan yang dimaksud dengan bahasa Arab bukan hanya kata-katanya semata, bukan hanya kosakatanya semata, juga bukan hanya kalimat-kalimatnya semata, bukan hanya susunan kata yang menjadi sebuah kalimat, tetapi harus dipahami juga kandungan makna yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran yang tidak terungkap melalui kata per kata, tapi makna-makna yang terkandung secara tersirat atau makna-makna rahasia. Dan salah satunya itu bisa disingkap dengan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu maka agar interaksi kita, agar perlakuan kita kepada Al-Quran mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan setiap waktu, maka itulah sebabnya banyak umat Islam, banyak kaum muslimin yang ingin bisa bahasa Arab dengan tujuan untuk bisa memahami Al-Quran. Ada sebuah pepatah, saya pernah sampaikan dan ada videonya yang juga sudah saya buatkan. Pepatah yang berbunyi, ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Saya ulangi lagi, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, ungkapan dari seorang ulama ya, atau dari disadur dari pernyataan para ulama, kata-kata yang sangat bagus dan indah. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Itu kalimat yang pertama. Ada lanjutannya berikutnya. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik
daripada 1000 ayat yang kau pahami. Nah, jadi kenapa kita ingin bisa bahasa Arab? Karena kita ingin bisa memahami Al-Quran. Kita sudah sering membaca Al-Quran tilawah, ayat per ayat, surat per surat, dari awal hingga akhir, berulang-ulang, sering khatam berkali-kali. Nah, kemudian kita sekarang ingin naik dari penghafalan, dari pembacaan menuju penghafalan, naik kepada tahap berikutnya pemahaman. Karena satu ayat yang kita pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kita baca dan yang kita hafalkan. Nah, tetapi paham saja tidak cukup. Karena tujuan dari pemahaman adalah kita bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya. Makanya dalam kalimat kedua ada ungkapan wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang kau pahami. Nah, maka itulah sebabnya kita ini sekarang bergerak, belajar bersama-sama agar bahasa Arab yang nanti kita pelajari, yang kita dapatkan, yang kita kuasai pada waktunya, itu bisa kita jadikan wasilah, bisa kita jadikan media, bisa kita jadikan alat untuk bisa memahami Al-Quran. Agar kita beranjak dari membaca Al-Quran menuju memahami Al-Quran. Beranjak dari menghafal Al-Quran menuju memahami Al-Quran. Menyelami Al-Quran, menggali Al-Quran, dan memaknai Al-Quran. Dan nanti pada ujungnya kita bisa mengamalkannya sebaik-baiknya semampu yang bisa kita lakukan. Dan pengamalan tentu saja berangkat dari pemahaman. Nah, itu yang kebanyakan kita dengar dan kita tahu bahwa motivasi orang belajar bahasa Arab pertama adalah agar bisa memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi berikutnya adalah karena kita setiap hari memiliki banyak doa yang kita hafal, dan doa-doa itu terucap, tersurat, tertulis dalam bahasa Arab, maka kita ingin doa-doa yang kita panjatkan itu kita bisa paham dengan benar. Paham maknanya, paham kandungannya, dan maksud dari doa itu apa, kita paham. Ada sebuah pepatah lagi dari seorang filosof, seorang ulama yang sangat bagus ya, sangat intelektual. Beliau berkata bahwa apabila engkau ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan apabila engkau ingin Allah berkata-kata kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Apabila engkau ingin mendengar Tuhanmu berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Dan apabila engkau ingin berbicara kepada Tuhanmu, maka berdoalah. Saya ulangi ya. Apabila engkau ingin mendengar Tuhanmu berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Apabila engkau ingin mendengar Tuhan berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Dan jika engkau ingin berbicara kepada Tuhanmu, maka berdoalah. Ini kata-kata dari seorang filosof yang bernama Fazlur Rahman ya, Fazlur Rahman. Nah, karena Al-Quran dalam bahasa Arab dan juga doa-doa kita sehari-hari banyak yang menggunakan bahasa Arab, maka tentu saja untuk bisa merangkai kalimat doa yang penuh dengan perasaan, maka kita harus paham doa yang kita ucapkan. Bukan semata-mata kita hafal dengan benar, hafal dengan baik dan fasih, tapi setiap kata yang kita ucapkan dalam doa-doa kita juga harus kita pahami. Kemudian harus kita rasakan masuk dengan makna-makna yang terkandung
dalam setiap doa yang kita panjatkan. Agar masuk, agar meresap, dan agar meresap dalam tubuh dan kesadaran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, motivasi berikutnya adalah karena Al-Quran itu dijelaskan juga oleh hadis-hadis Nabi, dan hadis-hadis Nabi banyak, tentu saja semuanya dalam bahasa Arab, maka kita juga ingin dengan bahasa Arab itu kita ingin bisa memahami hadis, minimal hadis-hadis yang sering kita dengar. Minimal hadis-hadis yang sering kita pelajari, yang sering kita hafalkan. Dan pada waktunya hadis-hadis yang juga ingin kita pelajari, hadis-hadis yang lainnya yang lebih banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak sedikit juga, tapi ini kalangan terbatas, terutama kalangan mahasiswa, kalangan akademisi. Mereka belajar bahasa Arab itu tujuannya adalah untuk bisa menggali kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Dan jumlah kitab-kitab itu sangat banyak. Dan di sanalah banyak ilmu-ilmu tentang keislaman tersimpan. Dan sampai hari ini masih banyak kitab-kitab ulama terdahulu yang dalam bahasa Arab yang belum semuanya diterjemahkan oleh umat muslim di banyak bahasa. Oleh karena itu, kalau kita ingin memahami kitab-kitab peninggalan para ulama yang di dalamnya ada banyak ilmu itu, maka tentu saja kita bisa memulainya dengan belajar bahasa Arab. Nah, tentu saja selain yang 4 tadi, ada motivasi-motivasi yang lain, baik untuk tujuan pergi ke negeri Arab maupun yang lainnya, tetapi semuanya jelas itu adalah tujuan-tujuan yang cukup mendesak untuk kita semua, terutama tujuan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran setiap hari kita baca. Bahkan sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Bacaan-bacanya. Dimanapun, di negara manapun, kalau sholat pasti menggunakan bahasa Arab. Al-Qurannya bahasa Arab. Doa-doanya bahasa Arab. Bacaan-bacanya bahasa Arab. Dan setiap bacaan dalam sholat juga harus kita pahami agar meresap ke dalam hati, agar kita mengerti dan kita masukkan dalam kesadaran kita agar gerakan-gerakan sholat itu hadir dengan sekujur tubuh kita, dengan jiwa dan raga kita, dengan lahir dan batin kita. Nah, begitu ya. Jadi alhamdulillah tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di antara motivasi belajar bahasa Arab adalah agar kita setidak-tidaknya bisa memahami Al-Quran. Agar kita berinteraksi dengan Al-Quran, mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami peningkatan. Agar kita interaksi dengan Al-Quran, mengalami peningkatan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau puluhan tahun sebelumnya. Insya Allah, dengan niat yang baik ini, dengan tujuan yang mulia ini, Allah akan berikan kepada kita jalan untuk kita belajar dengan baik, dengan mudah, dengan lancar, diberi pemahaman, diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan juga kemanfaatan yang besar hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah itu ya Bapak Ibu ya sebagai kata pengantar nih. Alhamdulillah. Baik, ini sudah berapa orang? Sudah 26 orang ya. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini barangkali ada Bapak Ibu yang mau coba tanya-tanya dulu Ibu, Bapak, sebelum kita mulai kembali. Oh ini ada Bapak nih, Bapak Abdurrahman Didin. Salam Pak, salam kenal. Ya baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini semua insya Allah kita record, sehingga kalaupun nanti ada yang terlambat masuk, nanti bisa kita putar kembali di WA atau di
Telegram mungkin ya, atau yang lain, dengan media yang lain di cloud atau yang lainnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah sebagai kata pengantar kita belajar pada malam hari ini. Dan apabila Bapak Ibu tidak ada pertanyaan menyangkut proses pembelajaran kita akan mulai ya. Namun sebelumnya barangkali ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa bahasa Arab itu ada banyak hal yang dipelajari. Bahasa Arab itu memiliki banyak ilmu yang semuanya perlu kita kuasai. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu setidaknya ada 4 hal yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai. Minimal harus kita mengerti. Yang pertama adalah mufradat. Mufradat artinya adalah kosakata atau vocabulary. Kata per kata. Misalnya kata kitabun, qolamun, madrasatun, baitun, masjidun, Rabbun, ilahun, rasulun, nabiyun, dan yang lainnya, itu adalah mufradat. Dan mufradat tentu saja harus kita miliki. Tidak mungkin kita bisa berbahasa dengan satu bahasa kalau kita tidak memiliki kosakata yang kita hafal. Kalau kita tidak tahu kosakata dalam sebuah bahasa, kita tidak bisa bicara, bahkan kita juga tidak bisa paham apa yang dibicarakan orang. Oleh karena itu, maka hal pertama yang harus kita lakukan ketika belajar bahasa, maka adalah mufradat terlebih dahulu. Mufradat merupakan bahan baku dari sebuah bahasa. Merupakan bahan dasar dari sebuah bahasa dimanapun. Maka di grup WA, seperti yang Pak Haji Parman juga pernah kirimkan setiap waktu tertentu, itu dikirimkan mufradat. Kosakata. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama untuk menghafal, kedua sambil memberitahu apa yang mungkin selama ini kita salah paham tentang satu kata dalam bahasa Arab. Baik perbedaannya maupun persamaannya, atau makna yang terkandung di setiap kata yang sudah kita pernah dengar atau yang akan kita pelajari. Yang pertama mufradat. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang kedua yang harus dipelajari ketika belajar bahasa Arab adalah yang disebut dengan sorof. Nah, apa itu ilmu sorof? Secara mudahnya, ilmu sorof adalah ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kata dan perubahan-perubahan kata. Itu secara mudahnya. Sorof adalah ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kata dan perubahan-perubahannya. Misal, kalau dalam bahasa Indonesia, kata membaca. Kata membaca berasal dari kata baca. Kemudian diawali imbuhan me, menjadi membaca. Kata dasarnya baca, kemudian diawali imbuhan me, maka menjadi membaca. Nah, antara baca dan membaca maknanya beda. Nah, kemudian dari kata baca juga bisa menjadi kata bacaan. Membaca, baca, dan bacaan itu berbeda. Kemudian berubah lagi menjadi pembaca. Pembaca itu berbeda. Pembaca dan bacaan berbeda. Ada lagi pembacaan. Itu juga berbeda. Bacaan, pembacaan, pembaca, membaca, itu semuanya berbeda. Padahal kata-katanya berangkat dari satu akar, yakni baca. Namun perubahan-perubahan tadi maknanya berbeda satu sama lain.
Nah, begitupun dalam bahasa Arab. Contoh kata qoro'a. Qoro'a artinya membaca. Ada kata yaqra'u, ada kata qira'atun, ada kata qori, ada kata qurra, ada kata makru, ada kata makro, dan yang lainnya. Nah, itu semuanya ada dalam bahasa Arab dan maknanya beda. Nah, dari kata qoro'a menjadi yaqra'u menjadi qira'atun, itu berarti mengalami perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Nah, ilmu yang membahas tentang perubahan kata dan bentuk-bentuknya itu disebut dengan ilmu shoroh. Ilmu shoroh. Dan inilah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita bisa mulai dari shoroh. Adapun mufradat nanti bisa disampaikan dengan video-video singkat yang bisa kita bagikan. Mufradat pendek yang sekitar durasi 1 menitan kurang lebih ya. Mufradat kita hafal beberapa. Misalnya kita hafal setiap hari 2 mufradat, setiap minggu berarti sekitar 14, sebulan bisa mencapai 50 mufradat. Itu sudah sangat bagus. Sebulan 50 mufradat itu sangat luar biasa. Dan kalau kita menghafal mufradat minimal 500 sampai 1000 mufradat bahasa Arab, itu prestasi yang sangat luar biasa. Dan itu akan menjadi modal kita untuk berbahasa Arab dan memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ditambah dengan ilmu shoroh, perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain, itu akan membantu kita lebih memahami bahasa Arab lebih baik lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Nah, apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat yang sempurna. Saya ulangi lagi. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat. Kedudukan. Kedudukan yang dimaksud adalah misalnya subjek, kata kerja, atau mangsa, objek, atau sebagai alat, atau menceritakan keadaan, atau yang lain-lainnya. Misalnya begini, Salman melihat Utsman. Siapa yang melihat? Salman melihat Utsman. Siapa pelaku melihat? Salman. Siapa objek atau mangsa dari kata melihat? Utsman. Nah, sekarang kalau dibalik, Utsman melihat Salman. Siapa subjeknya? Utsman. Subjeknya Utsman. Salman atau Salman menjadi mangsa atau objek. Nah, dalam bahasa Arab juga itu ada kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Mana kata yang berkedudukan sebagai subjek, mana yang berkedudukan sebagai objek atau mangsa. Nah, tentu saja subjek dan mangsa berbeda maknanya. Nah, di Al-Quran itu kita sering temukan ada kalimat yang di dalamnya ada banyak kata yang kedudukannya sebagai subjek, sebagai mangsa, atau sebagai kedudukan-kedudukan yang lain. Kalau kita tidak paham kedudukan kata dalam sebuah kalimat, kita bisa salah paham. Nanti kita kira subjek padahal mangsa. Nanti kita kira mangsa padahal subjek. Dan itu jelas akan menimbulkan salah paham. Dan ketika pemahaman salah, maka nanti kesimpulan juga akan salah. Dan ketika kesimpulan salah, maka pengamalan juga akan salah. Itulah sebabnya ilmu nahwu sangat penting
ketika seseorang belajar bahasa Arab agar kita tahu kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Baik kalimatnya kalimat verbal, yakni kalimat yang di dalamnya ada kata kerja, maupun kalimat-kalimat nominal, yakni kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Mohon maaf kalau di sana predikat itu apa namanya Ibu? Kalau di sana predikat. Juga predikat. Sama ya Bapak Ibu ya. Subjek, predikat sama ya. Nah, dalam bahasa Arab itu dikenal kedudukan kata dalam kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, ilmu yang membahas tentang kedudukan kata dalam sebuah kalimat itulah disebut dengan ilmu nahwu. Atau dalam bahasa yang lain, ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang i'rab dari sebuah kata dalam kalimat. I'rab itu maksudnya adalah kedudukan kata dalam kalimat. Maka mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar atau yang sering mendengar i'rab. Nah, itu maksudnya adalah bahasan tentang kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Puan Ustaz. Ya Ibu. Ustaz, untuk para peserta dari Singapura, bila Ustaz katakan kalimat, Ustaz sebenarnya bermaksud ayat atau jumlah. Kerana di Singapura kalimat tu adalah perkataan. Jadi takut mereka bingung keliru. Iya. Ya, itu saja. Ya, makasih Ibu. Makasih banyak. Ya. Ya, baik. Jadi kata itu maksudnya kalimah ya, kalimat atau ayat. Sedangkan kalau kalimat itu adalah jumlah. Begitu Ibu ya? Iya, betul. Ya, baik. Nah, jadi kesimpulannya, ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kalimah dalam sebuah jumlah. Nah, begitu. Ada kalimah yang kedudukannya sebagai subjek dan ada kalimah yang kedudukannya sebagai mangsa atau sebagai objek. Dan kita harus tepat, benar menentukan mana subjek, mana mangsa, mana kata kerja atau kedudukan yang lainnya. Nah, ilmu yang membahas tentang kedudukan kalimah dalam sebuah jumlah itu disebut ilmu nahwu. Itu yang ketiga. Nah, terakhir yang keempat, ini yang tinggi. Yang lebih tinggi lagi. Ilmu uslub. Yang keempat disebut dengan ilmu uslub. Apa itu ilmu uslub? Ilmu uslub adalah ilmu yang membahas tentang seni dan cara mengungkapkan pikiran, mengungkapkan gagasan dalam kalimat yang benar dan baik juga fasih menurut orang Arab. Saya ulangi lagi. Uslub atau ilmu uslub adalah ilmu yang membahas tentang seni dan cara merangkai gagasan atau pikiran dalam redaksi kalimah atau redaksi jumlah secara benar, secara baik, secara fasih menurut orang Arab. Bukan menurut orang Indonesia, bukan menurut orang Singapura, bukan menurut orang Malaysia atau yang lainnya. Tetapi baik, benar, dan fasih menurut orang Arab. Karena yang kita sedang pelajari adalah bahasa Arab. Saya pernah contohkan misalnya, saya harus belajar bahasa Arab. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Saya harus belajar bahasa Arab. Saya ana. Mufradatnya kan saya itu ana. Kosakata saya adalah ana. Harus, bahasa Arabnya adalah la budda. Belajar, bahasa Arabnya adalah ta'allama ya ta'allamu. Bahasa Arab adalah al-lughatul arabiyyatu. Nah, sekarang bagaimana cara merangkai kalimah-kalimah tadi agar menjadi jumlah yang sempurna, benar, baik dan fasih menurut orang Arab?
Nah, itu ada ilmunya. Dan itu dibahas dalam ilmu uslub. Bukan dibahas dalam ilmu sorof, bukan dibahas dalam ilmu nahwu, juga bukan dibahas dalam mufradat. Meskipun kita tahu mufradatnya apa, meskipun kita tahu bentuk katanya menurut ilmu sorof apa, meskipun kita tahu kedudukannya dalam ilmu nahwu apa, tapi kalau kita tidak bisa merangkai dalam kalimat, maka kita akan kesulitan untuk berbicara, untuk menulis, bahkan menyimak, mendengar orang Arab berbicara. Nah, itulah sebabnya dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada banyak tahapan. Nah, di antara tahapan yang paling mudah adalah kita memahami dan menghafal mufradat sebanyak mungkin. Misalnya anggota tubuh, dari rambut sampai ke kaki, itu kita usahakan hafal. Rambut, sya'run, bedakan dengan syi'run. Roksun, kepala, bedakan dengan ro'isun. Hajibun, alis, bedakan dengan hijabun. Ainun, mata, bedakan dengan basorun. Udhunun, telinga, bedakan dengan azanun. Dan sebagainya, dan sebagainya. Semua anggota tubuh kita, dari atas, dari rambut sampai ujung kaki kita bisa hafalkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian berikutnya kita belajar sorof, berikutnya lagi kita belajar ilmu nahwu, dan nanti ujungnya kita bisa belajar ilmu merangkai jumlah secara benar, baik dan fasih menurut orang Arab. Nah, dan sekarang kita di sini belajar bisa mulai dari sorof terlebih dahulu. yakni ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kata dan perubahan-perubahan kata. Kenapa tidak dimulai dari mufradat? Nah, kalau mufradat itu bisa sambil jalan dan bisa disampaikan dengan video-video pendek singkat yang bisa kita simak. Dan insya Allah mungkin nanti bisa di grup ya kita sampaikan mufradatnya sedikit demi sedikit, bisa kita simak sambil kita juga terus menghafal semampu kita, sebisa kita. Nah, mufradat kita sedikit demi sedikit hafal, kemudian kita juga belajar sorofnya. Dan insya Allah kalau nanti kita semua, Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya udah belajar sorof cukup lama, memahaminya dan menggalinya, insya Allah nanti akan mulai merasakan beda ketika membaca Al-Quran atau ketika membaca bacaan sholat. Kalau kita sudah menguasai ilmu sorof, atau meskipun belum menguasai benar tetapi sudah banyak tahu tentang ilmu sorof, maka nanti pada tahap tertentu, pada masa tertentu, ketika nanti kita membaca Al-Quran, kita akan merasakan Al-Quran dengan perlakuan yang berbeda. Kita akan mulai melihat Al-Quran dengan cara yang berbeda. Dan kita akan memperlakukan Al-Quran berbeda dengan setahun yang lalu, atau dengan belasan tahun yang lalu, atau bahkan dengan puluhan-puluhan tahun yang lalu. Mengapa? Karena ketika kita sudah menguasai sorof, di kepala kita, di dalam diri kita, kita sudah mulai ada wawasan, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, pikiran kita sudah mulai terusik, mulai bergerak untuk mengajak Al-Quran berdialog dengan kita. Setiap kali kita baca sebuah ayat, itu kita mulai tergerak untuk bukan sekadar baca, tetapi kita juga ingin coba memahami, merenungkan, menganalisa, menggali dan sebagainya setiap kalimat atau setiap ayat secara bertahap. Nanti akan merasakan itu. Kita akan berusaha mengajak Al-Quran berdialog dengan kita, atau sebaliknya,
Justru Al-Quran yang mengajak kita untuk berhenti dan mengajak kita berdialog bersama. Contoh misalnya kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai 7 ayat misalnya, maka ketika kita membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, selain kita tahu mufradatnya, makna kata per kata, nanti kita bisa tahu bismi itu ada bi, ada ismi. Ismun artinya nama. Nah, sekarang kita gali menurut ilmu shorof. Ismun itu dari kata apa asalnya? Dari kata sama yasmu. Artinya adalah tinggi atau luhur. Nah, kenapa nama dalam bahasa Arab menggunakan kata ismun yang berasal dari kata sama yasmu? Karena yang namanya nama, karena nama itu adalah sesuatu yang luhur yang dimiliki oleh seseorang. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam pikiran kita memahaminya bukan semata-mata dengan nama Allah, tetapi bisa dipahami dengan makna dengan nama Allah yang luhur, atau dengan keluhuran Allah, dengan ketinggian Allah, atau dengan asma Allah yang tinggi dan luhur. Itu dari kata ismun saja. Gitu. Lalu kata Allah. Allah itu berasal dari kata apa? Asalnya. Allah berasal dari kata ilahun. Ilahun apa artinya? Tuhan. Tuhan. Ada nggak kata lain selain ilahun yang artinya Tuhan? Bapak Ibu tahu? Rabbun. Rabbun artinya apa? Tuhan. Ilahun artinya apa? Tuhan juga. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara Rabbun dan ilahun? Nah, Rabbun artinya adalah Tuhan sebagai zat yang menciptakan, zat yang memelihara, zat yang menjaga, zat yang melindungi, zat yang mengawasi, zat yang menghitung, mengurus, dan sebagainya. Itu Rabbun. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang beri kita rezeki, Tuhan yang melindungi kita, yang menyelamatkan kita, mengawasi kita, menyayangi kita. Itu adalah Tuhan sebagai Rabbun. Sedangkan ilahun adalah Tuhan sebagai zat yang disembah. Ilahun adalah Tuhan yang disembah. Nah, kata Allah itu berasal dari kata ilahun, diawali oleh al, menjadi al-ilahu. Kemudian diringankan bacanya, semula al-ilahu menjadi Allahu. Atau semula menjadi Allahu, kemudian ditafkhim menjadi Allahu. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah berasal dari kata al-ilahu yang artinya adalah Tuhan sebagai yang disembah, zat yang disembah, maka ketika kita menyebut Allah, itu artinya adalah kita menempatkan Allah sebagai sembahan kita satu-satunya. Sebagai sembahan kita, the only one. Bukan semata-mata Tuhan yang menciptakan, bukan semata-mata Tuhan yang menjaga dan beri kita karunia juga rezeki, tetapi dia adalah satu-satunya zat yang disembah. Makanya disebut dengan Allahu. Seperti itu contohnya. Nah, pembahasan seperti itu bisa digali dari ilmu shorof. Tentang asal muasal dari sebuah kata. Karena Allah berasal dari al-ilahu itu juga dibahas dalam ilmu shorof. Karena semula dari kata alaha, ya'lahu, lalu jadi ilahun, itu bahasan ilmu shorof. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kesimpulannya,
Kalau kita sudah belajar ilmu shorof, memahaminya, menggalinya, sampai menguasainya pada tahap tertentu, insya Allah pada masanya, pada waktunya nanti, kita akan tergerak untuk mulai memperlakukan Al-Quran sebagai teman dialog kita. Al-Quran akan kita ajak untuk berdialog. Bahkan Al-Quran justru mengajak kita berdialog. Ketika kita baca Al-Quran, Al-Quran akan meminta kita berhenti, jangan teruskan bacaan untuk ayat yang lain, tapi berhenti di sini, baca lagi, pahami, gali, simak, dan maknakan atau maknai. Seperti itu. Dan itu jelas akan menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa sebagai satu pencapaian kita dalam memperlakukan wahyu Allah yang ada di depan kita, yakni Al-Quran. Begitu Bapak Ibu. Nah, itulah sebagai sekilas pengantar tentang bahasa Arab, yakni setidaknya 4 ilmu bantu atau disiplin ilmu yang bisa kita pelajari dalam bahasa Arab atau tentang bahasa Arab. Dan tentu saja bukan hanya 4, tetapi ada banyak yang lain seperti balago, tetapi itu nanti tingkatannya sudah sangat tinggi, itu pada waktu-waktu yang akan datang. Kita berdoa semoga Allah menganugerahi kita semuanya kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Yang sakit di antara kita Allah anugerahkan kepada kita semua kesembuhan. Yang sehat semakin sehat, yang kuat semakin kuat. Berikan kepada kita kesempatan yang luang, juga kemampuan dan kekuatan untuk bisa menggali, memahami, dan memaknai wahyunya yang ada bersama kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita dan terus menuntun kita ke dalam jalan-jalan kebaikan, ke dalam jalan-jalan pemahaman untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya. Semoga kata pengantar ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan juga buat Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya. Itu. Baik, sampai di sini barangkali ada soalan dari Bapak Ibu semua tentang apa yang tadi saya sampaikan. Sebelum kita lanjutkan kepada pelajaran awal yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, sampaikan, silakan. Di sini kita belajar bersama-sama dan di awal-awal saya ingin sampaikan, jika nanti dalam pembelajaran saya ada kesalahan, baik pengucapan, tutur kata, ataupun penyampaian, saya awali dengan permintaan maaf atas kekhilafan dan kesalahannya, dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas silaturahim Bapak Ibu, atas kesempatannya saya bisa belajar bersama Bapak Ibu semuanya bersama-sama. Semoga ini menjadi jalan silaturahim, jalan kebaikan, dan dalam jalan ilmu yang bisa kita bentangkan bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada mau tanya dulu atau mau ada soalan, silakan. Ini ada 29 orang ya. Alhamdulillah, berarti sudah hampir semua ya bergabung. Dan insya Allah nanti besok hari Rabu petang jam 4 ya, jam 4 petang, jam 4 sore waktu Singapura, kita akan ada waktu lagi untuk mereka yang mungkin pada hari ini, jam ini tidak bisa nanti ikut belajar pada besok hari Rabu jam 4 sore waktu Singapura. Dan jika teman-teman atau Bapak Ibu semua mau mengulangi pelajaran pada malam hari ini dan pada besok hari sore juga, itu dipersilakan dengan senang hati untuk bersama-sama belajar dan memanfaatkan waktu di 2 waktu yang kita punya. Baik yang Selasa malam maupun yang Rabu petang. Bahkan juga kalau ada yang mau ikut bergabung di Senin malam juga dipersilakan. Begitu Bapak Ibu semuanya.
Baik, sampai di sini silakan. Kita beri waktu ya. Kalau ada soalan. Saya ada soalan, Ustaz. Ya, Ibu siapa? Zarina. Boleh kenalkan. Nama saya Zarina. Ya. Oh ya Ibu, silakan Ibu. Terima kasih di atas perkongsian Ustaz tadi. Saya ingin bertanya, boleh tak Ustaz terangkan sedikit tentang format pembelajaran kita? Format pembelajaran? Ya. Baik. Baik, makasih banyak Ibu. Baik. Apabila Bapak Ibu semua sudah pegang bukunya, insya Allah pada pembelajaran kita akan membahas buku Al-Ajib yang Bapak Ibu pegang ya. Buku Al-Ajib yang warna merah, atau kalau mungkin ada yang belum punya, itu ada screenshotnya ya, ada screenshotnya mungkin sudah terima. Itu kita akan membahas buku yang ada di tangan kita. Kita akan bahas satu persatu dari satu halaman ke halaman berikutnya, dan kita bahas insya Allah secara mendetail. Dan bila dalam pembelajaran nanti setelah saya sampaikan ada Bapak Ibu yang perlu menyampaikan pertanyaan atau soalan, itu kita persilahkan. Jadi nanti formatnya saya akan jelaskan apa yang ada dalam buku, menerangkan, menguraikan, mendeskripsikan. Kemudian setelah itu bila Bapak Ibu ada soalan, silakan bertanya apa yang kita sudah pelajari dan kita sudah sampaikan. Terus bertahap. Dan buku yang kita pelajari ini bukunya lumayan tebal, sehingga kita perlu bersabar untuk menyelesaikannya dengan waktu yang kita punya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan saya bisa membawakan pembelajaran ini dengan baik, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan semoga penjelasannya juga bisa dicerna dan dipahami dengan baik. Dan jika ada yang tidak paham, silakan Bapak Ibu menyampaikan soalan, baik dalam kesempatan Zoom atau juga mungkin dalam WA yang kita punya. Begitu Ibu. Syukran Ustaz. Ya, makasih banyak Ibu. Barangkali ada satu lagi yang Bapak Ibu mau sampaikan soalan, silakan. Sudah ya? Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Boleh Ibu-ibu, Bapak-bapak? Boleh ya? Baik. Baik, Thayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Tuan dan Puan semua, silakan buka buku kita mulai dari halaman 6. Dari muka surat 6. Muka surat 6 yang judulnya Ad-Darsul Awwalu. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran pertama. Ad-Darsu artinya pelajaran, lesson. Al-Awwalu artinya pertama, pelajaran pertama. Apa yang kita bahas pada pelajaran pertama ini? Pelajaran pertama ini membahas tentang al-af'al. Al-af'al artinya adalah kata kerja, verb. Semula berasal dari kata fi'lun. Fi'lun. Fi'il kata kerja, jamaknya, bentuk pluralnya adalah af'alun. Af'alun. Nah baik, berikutnya silakan buka muka surat 7. Kita bahas tentang taqsimul fi'li. Taqsimul fi'li. Taksim artinya adalah pembagian. Taksim pembagian. Al-fi'li artinya fi'il. Fi'il artinya adalah kata kerja. Kata kerja ya. Dalam bahasa Singapura juga kata kerja ya Bapak Ibu ya.
Baik. Ya. Taqsimul fi'li, pembagian fi'il. Nah, silakan Bapak Ibu lihat ke halaman ke muka surat 7. Itu ada kolom-kolom, ada tabel. Yang paling kanan bertuliskan min haitsu. Min haitsu artinya adalah dari segi, dari aspek, dari sisi. Kemudian al-qismu artinya bagian. Kemudian ke pinggir, ke kiri, al-bayanu. Al-bayan artinya penjelasan. Ke kiri lagi, al-misal. Al-misal artinya contoh. Baik. Nah, pembagian fi'il itu ada 5 segi. Ada 5 segi. Dan kita mulai dari segi yang pertama. Pembagian yang pertama adalah fi'il dibagi dari segi huruf. Min haitsul hurufi. Fi'il dari segi huruf-hurufnya itu dibagi 2, yakni sulasiyun dan rubaiyun. Sulasiyun dan rubaiyun. Apa arti dari sulasiyun? Sulasiyun adalah fi'il yang huruf-hurufnya terdiri dari 3 huruf. Sulasiyun berasal dari kata salasatun. Salasatun kan artinya 3. Nah, sulasiyun itu dari kata salasatun, artinya sulasiyun adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Makanya di sini al-bayan 3 harufin. 3 harufin artinya huruf. 3 huruf artinya 3 huruf. Contohnya, al-misal, dakhola. Coba Bapak Ibu lihat, dakhola ada berapa huruf? Dakhola 3. Huruf pertama apa? Huruf kedua? Ketiga? Lam. Dakhola 3 huruf. Nah, coba sekarang kita contoh yang lain. Saya sebut misalnya kata kataba. Ada berapa huruf? 3. Jamaah berapa huruf? 3. Kalau kita menemukan fi'il terdiri dari 3 huruf, maka fi'il itu disebut dengan fi'il sulasi. Sulasiyun. Sulasi. Silakan kalau Bapak Ibu bisa contohkan fi'il sulasi yang lainnya apa? Tadi jamaah, lalu dakhola, lalu jalasa. Ada yang lain silakan sebutkan misalnya. Koroba, koroa, apalagi? Jalasa, apalagi? Sajada. 2 lagi apa? Kotala. Terus 1 lagi? Zahaba. Banyak. Paling banyak fi'il yang terdiri dari 3 huruf atau sulasi itu sangat banyak dan paling banyak. Sangat banyak, paling banyak. Sulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian fi'il dari segi huruf disebut dengan rubaiyun. Rubaiyun dari kata arba'atun. Arba'atun artinya 4, maka rubaiyun artinya adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Contohnya di sini adalah kata jalbaba. Silakan lihat buku ya. Jalbaba. Ada berapa huruf itu? 4. Huruf pertama jim. Huruf kedua Lam. lam. Huruf ketiga ba. Huruf keempat
Ba. Berarti 4. Jalbaba 4 huruf. Contoh yang lain. Dahroja. Apa saja huruf-hurufnya? Dahroja. Dal. Dal, Ha. Ro. ha, Dan jim. ro, Jim. dim. Jim. Berapa huruf? 4. 4 huruf. Nah, itu kalau 4 huruf berarti disebut dengan rubai. Dahroja. Tuh. 4 huruf. Contoh yang lainnya lagi misalnya rofrofa. Rofrofa berapa huruf rofrofa? 4. 4 huruf juga. Apa huruf yang pertama? Ro. Huruf kedua? Fa. Huruf ketiga? Ro. Huruf keempat? Fa. Fa. Berarti rubai. Satu lagi contoh. Misalnya basmalah. Ada berapa huruf itu? 4. 4 huruf. Yang pertama? Ba. Ba. Yang kedua? Sin. Yang ketiga? Mim. Yang keempat? Lam. 6. 4 huruf. Nah, tetapi berbeda dengan sulasi. Fi'il rubai itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan sulasi. Sulasi jumlah fi'ilnya sangat banyak, paling banyak. Sedangkan fi'il rubai jumlahnya sedikit. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu yang lainnya, fi'il rubai yang lain. Siapa boleh bisa sebut? Zalzala. Zalzala. Ada yang lainnya? Zalzala. Waswasa. Waswasa. Ada lagi? Sulit kan menyebutnya? Kenapa sulit? Karena memang sedikit. Tidak banyak. Memang rubai sedikit, tidak sebanyak sulasi. Kalau sulasi kita sudah sering dengar banyak. Kalau rubai sedikit, makanya kita nyebutnya juga sedikit. Gitu. Nah, jadi berbahagialah kita karena untuk rubai fiilnya tidak begitu banyak. Asal tahu 5 aja sudah bagus. Minimal 5 sudah bagus. Ya, tadi jalbaba, dahroja, waswasa, zalzala, basmala, hamdala, rofrofa, tok-toko, haukola, gol-gola. Itu 10 ya. Itu sudah lumayan, sudah bagus. Kalau tahu 5 atau 10 itu sudah bagus. Kalau rubai. Tapi kalau sulasi itu ribuan, ratusan lah, Pak. Minimal ratusan kata dasarnya. Bisa jadi di atas ribuan kalau fi'il sulasi. Nah, karena banyak, kita juga hafal banyak. Kita sudah familiar, sudah sangat akrab dengan fi'il sulasi dalam sehari-hari kita ya, sudah sering dengar. Baik, kesimpulannya, apa itu fi'il sulasi, Bapak Ibu? Yang terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Apa itu fi'il rubai? Yang terdiri dari 4 huruf. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Mudah ya? Nah, pembagian fi'il menjadi sulasi dan rubai itu pembagian fi'il dari segi apa namanya? Dari segi huruf. Al-huruf. Min haitsul huruf. Min haitsul huruf ya. Dari segi huruf. Min haitsul huruf. Ya. Baik. Ada yang izin ya? Baik. Silakan Ibu. Selamat jalan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian fi'il min haitsu al-asli. Al-asli itu berasal dari kata aslun. Aslun artinya asal. Maksudnya adalah asal muasal. Asal muasal sebuah fi'il. Apa yang dimaksud
pembagian fi'il min haitsul asli maksudnya adalah fi'il dilihat dari segi asal huruf-hurufnya, dari segi keaslian huruf-hurufnya. Apakah huruf-hurufnya itu asli semua, ataukah ada tambahan atau imbuhan atau ziyadah? Kalau tambahan itu kalau dalam dalam kata dalam bahasa Indonesia disebut dengan imbuhan. Kalau dalam bahasa Singapura apakah imbuhan juga Bapak Ibu? Ya sama. Ya, sama Sama ya, Ustaz. imbuhan juga. Baik, jadi tambahan, imbuhan itu maksudnya sama. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadah. Ziyadah artinya tambahan. Nah, untuk pembagian fi'il min haitsul asli ada dua juga, yakni pertama mujarrad, yang kedua mazid. Mujarrad artinya adalah fi'il yang semua hurufnya asli, tidak ada tambahan. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua huruf-hurufnya asli, bukan tambahan. Contoh kata dakhala. Dal hurufnya asli. Kha asli. Lam asli. Dakhala asli semua. Nah, kalau kita menemukan fi'il yang terdiri dari huruf-huruf asli semuanya, maka fi'il itu disebut dengan fi'il mujarrad. Fi'il yang asli, semua hurufnya asli. Yang pertama. Yang kedua adalah fi'il mazid. Fi'il mazid. Pembagian fi'il dari segi asli atau keaslian atau asal itu ada dua. Yang pertama adalah mujarrad, yang kedua adalah mazid. Apa itu fi'il mazid? Fi'il mazid adalah fi'il yang sebagian hurufnya bukan asli, melainkan tambahan atau imbuhan. Nah, saya beri contoh ya sebentar. Misalnya ada kata ini. Ibu mohon maaf, ini apakah tulisan saya nampak terlihat jelas? Jelas Ustaz. Jelas ya? Ada kata karuma. Karuma. Ini ada berapa huruf karuma? 3. 3 huruf. Tiga huruf. Berarti ini disebut fi'il apa kalau ada 3 huruf? Sulasi. Sulasi. Karuma adalah fi'il sulasi. Nah, huruf kaf ini asli, ro juga asli, mim juga asli. Nah, kalau ada fi'il semua hurufnya adalah asli, maka disebut dengan mujarrad. Dari segi huruf disebut dengan sulasi, dari segi asal disebut dengan mujarrad. Maka karuma disebut dengan sulasi mujarrad. 3 huruf dan 3 hurufnya asli. Nah, sekarang lihat kata misalnya akroma. Akroma. Ini akroma berasal dari kata karuma. Ada tambahan tidak dalam kata Ada. akroma? Ada. Apa tambahannya? Apa imbuhannya? Alif. Hamzah atau alif? Hamzah. Baik. Kalau ada alif di atasnya ada hamzah, maka lazimnya disebut hamzah. Kalau alif itu tidak berhamzah. Kalau ada alif di atasnya atau di bawahnya ada hamzah, maka itu disebut dengan hamzah. Nah, ini akroma ada huruf tambahan di dalamnya. Meskipun yang tiganya kaf, ro, dan mim asli, tetapi pada huruf yang pertama
ada huruf tambahan atau imbuhan, maka kata akroma bukan mujarrad tetapi mazid. Kenapa disebut dengan mazid? Karena ada imbuhan. Apa imbuhannya? Ada berapa imbuhannya? 1. Sekarang lihat lagi. Takarroma. Takarroma. Ini juga sama dari kata karuma. Tapi ada tambahan ta dan tasdid atau sabdu. Ta sebelum huruf pertama dan tasdid pada huruf yang kedua, huruf ro. Berarti ini ada tambahan 2 huruf, yakni ta dan tasdid atau sabdu. Nah, meskipun takarroma berasal dari kata karuma, tetapi dalam kalimat takarroma ada 2 huruf yang merupakan tambahan. Maka kata takarroma, kalimat takarroma disebut sebagai fi'il mazid. Coba sekarang kita hitung, takarroma ada berapa huruf? 5. 5. 5. Ta, kaf, ro 2 kali, mim 1. Berarti 5. Nah, takarroma ini sulasi atau rubai? Sulasi. Sulasi. Jumlah hurufnya ada berapa? 3. Sulasi 3. 3 ditambah 2. 3 tambah 2. Ya, berarti ini sulasi atau bukan sulasi? Sulasi mazid. Ya, tetap mazid. namanya sulasi. Takarroma meskipun hurufnya ada 5, tetapi takarroma berasal dari kata karuma. Maka sekalipun takarroma ada 5 huruf, namun karena semula berasal dari kata karuma dan karuma ada 3 huruf, maka takarroma tetap disebut dengan sulasi. Namun sulasi mazid. Sulasi yang sudah mendapatkan tambahan atau imbuhan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya lagi. Sekarang misalnya tadi gini. Jalbaba. Jalbaba. Ada berapa huruf jalbaba? 4 huruf. 4 huruf. Nah, jalbaba ini sulasi atau rubai? Rubai. Rubai, karena terbuat dari 4 huruf. Nah, jalbaba ini ada 4 huruf. 4 huruf ini semuanya asli huruf-hurufnya atau ada tambahan? Asli. Jalbaba 4 huruf. Ini rubai karena 4 huruf. Karena 4 hurufnya sama-sama asli semuanya. Beda dengan akroma. Akroma 4 huruf. Akroma ini kan 4 huruf. Tetapi huruf pertamanya hamzah itu tambahan. Nah, meskipun jalbaba 4 huruf dan akroma 4 huruf, namun keduanya berbeda. Kalau jalbaba rubai. Mengapa? Karena semua hurufnya asli. 4 huruf asli dari sananya. Sedangkan akroma 4 huruf tapi yang pertama adalah tambahan. Makanya akroma sulasi, jalbaba rubai. Nah, sekarang kita lihat jalbaba menjadi tajalbaba. Tajalbaba ada berapa huruf Bapak Ibu? Ada 5. 5. 5. Apa tambahannya? Ta. Ta. Nah, ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Ditambah ta. Mazid. Apa tambahannya? Apa ziyadahnya? Tambahannya ta. 1. Ta. Karena tajalbaba berasal dari jalbaba yang 4 huruf, maka tajalbaba disebut dengan rubai. Dan karena rubainya sudah diimbuhkan, sudah diberi tambahan, maka namanya rubai mazid. Tajalbaba disebut dengan rubai mazid. Sedangkan jalbaba disebut dengan rubai mujarrad. Jadi dari segi atau min haitsu al-asli fi'il dibagi 2, yaitu mujarradun dan mazidun.
Mujarrad artinya adalah fi'il yang semua huruf-hurufnya asli. Mazid artinya adalah fi'il yang semua hurufnya, mohon maaf, sedangkan mazid adalah fi'il yang sebagian hurufnya berupa imbuhan atau tambahan atau ziyadah. Sampai di sini Bapak Ibu bisa paham penjelasan saya? InsyaAllah faham. Baik, alhamdulillah, makasih banyak. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Az-zaman. Taqsimul fi'li min haitsus zaman. Pembagian fi'il dari segi atau dari aspek zaman. Zaman itu waktu, masa. Zaman dalam bahasa Indonesia sudah diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia, zaman. Waktu ya, atau masa. Nah, pembagian fi'il dari sisi atau dari segi waktu ada 4 macam. Yakni pertama, madi. Madi artinya adalah fi'il yang pekerjaannya, yang waktu pekerjaannya sudah lewat, sudah berlalu. Yang kalau diterjemahkan menjadi sudah atau telah. Telah makan atau sudah makan. Telah belajar atau sudah belajar. Sudah menulis atau telah menulis. Itu fi'il madhi. Kalau ada fi'il maknanya sudah, pekerjaannya sudah terjadi, itu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Fi'lun madhin. Fi'il madhi atau fi'lun madhin ya. Baik. Contohnya kata dakhala. Silakan lihat ke buku ya. Contohnya kata dakhala, itu dakhala adalah fi'il madhi. Artinya telah masuk atau sudah masuk. Fi'il madhi hurufnya 3. Ada 3 asli semuanya. Dakhala. Nah, berikutnya pembagian menurut zaman, menurut waktu adalah mudhari'un. Atau biasa disebut mudhari' atau mudhari'. Boleh menyebut mudhari', boleh menyebut mudhari' karena sudah biasa ya kita menyebut mudhari'un jadi mudhari' atau mudhari'. Kalau Ibu biasa mendengar kata ini apa? Mudhari' atau mudhari'? Mudhari. Mudhari. Mudhari' juga ya. Sama Ya, dengan di sini. Ya. Mudhari'. Nah, apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah fi'il yang pekerjaannya sedang atau akan terjadi. Pekerjaannya sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang masanya atau waktunya sedang dilakukan atau akan dilakukan. Dalam bahasa Arab disebut dengan hadir atau mustaqbal. Hadir artinya adalah sekarang, sedang. Mustaqbal artinya adalah yang akan datang atau akan. Future. Mudhari itu bisa untuk sekarang atau untuk yang akan datang. Itu mudhari. Waktu itu ada 3. Ada kemarin, ada hari ini, ada esok. Ada tadi, ada sekarang, ada nanti. Ada 3. Yang lalu sudah lewat. Yang sekarang sedang dijalani. Yang akan kita lalui kalau masih punya usia. Nah, itu fi'il dari segi zaman. Yang pertama adalah madhi, yang kedua adalah mudhari'. Contohnya yadkhulu. Coba lihat. Kata dakhala. Dakhala fi'il madhi. Nah, kalau fi'il mudhari' itu ada contohnya. Yadkhulu. Cirinya fi'il mudhari' itu di depannya ada huruf tambahan ya. Salah satu contohnya ada huruf ya di depan. Yadkhulu semula dari kata dakhala.
Dakhala artinya sudah masuk atau telah masuk. Yadkhulu artinya sedang masuk atau akan masuk. Nah, ciri mudhari itu di depannya ada huruf ya atau huruf mudhari yang lain. Ada 4 huruf ya mudhari. 4 huruf mudhari ada, tetapi kita bahas baru satu dulu huruf ya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fi'il amrun, yang biasa disebut dengan fi'il amar. Fi'il amar. Apa artinya amar? Amar artinya perintah. Maksudnya apa? Fi'il amar adalah fi'il yang maknanya adalah perintah untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Makanlah, minumlah, bicaralah, tulislah, bacalah, lindungilah, pergilah, pulanglah, dan sebagainya. Itu adalah fi'il amar. Yang dalam bahasa Arab, fi'il amar itu biasanya diawali oleh alif. Contohnya udkhul. Udkhul. Ini ada alif. Udkhul awalnya dari kata dakhala, terus karena dipakai untuk makna perintah, maka menjadi udkhul. Udkhul. Ada alif di depannya. Udkhul. Ini perintah, fi'il amar. Yang berikutnya adalah fi'il nahi, nahyun, yang biasa disebut dengan nahi. yakni fi'il yang bermakna larangan. Yang bermakna larangan. Jangan pergi, jangan pulang, jangan bermain, jangan menulis, jangan membaca, dan sebagainya. Itu adalah fi'il nahi. Nah, kalau fi'il nahi itu selalu diawali oleh la. Contohnya la tadkhul. La tadkhul. Kalau kita menemukan fi'il yang diawali oleh la, terus ada huruf ta, setelah la ada ta, la ta, maka itu sebagiannya adalah fi'il nahi. Jangan pergi, jangan masuk, jangan keluar, jangan pulang, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, pembagian fi'il dari segi zaman ada berapa? 4. 4. Yang pertama Madhi, madhi, yang kedua Mudhari, mudhari, yang ketiga, amar, amar, yang keempat dan nahi, nahi. nahi. Amar artinya apa? Perintah. Larang, Perintah. Perintah. Nahi artinya apa? melarang. melarang, Larangan atau melarang. Larangan. Nah, perintah artinya adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Sedangkan larangan adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, karena nahi itu adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu, maka tidak jarang ada yang mengatakan bahwa pembagian fi'il menurut waktu ada mengatakan 3 saja, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amar. Sedangkan nahi dimasukkan dalam amar, disatukan. Kenapa? Karena nahi itu adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Berarti sama-sama perintah. Kalau amar perintah positif untuk melakukan sesuatu, kalau nahi adalah perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu. Makanya ada sebagian konseptor atau apa istilahnya ulama shorof yang menyebut fi'il dari segi waktu ada 3. Namun karena bentuk antara amar dan nahi itu beda, maka kebanyakan menyebutnya ada 4, yakni madhi, mudhari, amar, dan nahi. Amar dan nahi dibedakan, dipisah. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan, kita selesaikan ya. Berikutnya pembagian fi'il dari segi fa'il. Fa'il artinya adalah pelaku. Pelaku. Nah, fi'il itu dalam bahasa Arab ada yang disebut pelakunya dan ada yang tidak disebut pelakunya. Ada yang pelakunya disebutkan dan ada yang pelakunya tidak disebutkan. Saya beri contoh dalam bahasa Indonesia.
Muhammad membaca Al-Quran. Siapa yang membaca? Muhammad. Muhammad. Apa yang dibaca? Al-Quran. Berarti kalimat itu pelakunya disebutkan tidak? Sebut. Sebut. Nah, kalau sebuah kalimat di dalamnya ada fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya disebutkan, maka dalam bahasa Arab, dalam ilmu shorof, fi'il itu disebut dengan fi'il ma'lum. Maklum. Maklum artinya diketahui pelakunya maksudnya. Dan biasanya fi'il ma'lum itu diterjemahkan dengan kata aktif. Menulis, membaca, melindungi, menjaga, merawat, dan yang lainnya. Itu kata-kata aktif. Diawali awalan me. Contohnya dalam bahasa alima, ya'lamu, dan sebagainya ya. Terus berikutnya ada juga fi'il yang tidak disebutkan pelakunya. Contoh dalam bahasa Indonesia, Al-Quran dibaca. Ada pelakunya nggak itu? Tak ada. Tidak ada. Al-Quran dibaca. Siapa yang baca? Tidak Tak tahu. tahu. Tidak diketahui. Yang baca tidak diketahui. Tapi pasti aja. Tapi pasti ada nggak pembaca Al-Quran? Ada. Tak Ada. disebut. Ada, tapi tidak disebutkan. Yang baca pasti ada, tetapi tidak disebutkan. Nah, kalau sebuah fi'il pelakunya tidak disebutkan dalam setelah fi'il itu, maka fi'il itu disebut dengan fi'il majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Tidak diketahui pelaku dari fi'il itu, dari kata kerja itu. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan majhul. Nah, kata atau fi'il majhul itu biasa diterjemahkan dengan kata pasif. Al-Quran dibaca, buku ditulis, buku dihafalkan atau buku dibaca, bola ditendang, buah-buahan dipetik, mangga dimakan, mangga dikupas, dan sebagainya. Itu makna dari majhul, menggunakan awalan di depannya. Majhul. Jadi dari segi fa'il, fi'il dibagi berapa? Dua. Yang pertama Maklum. maklum, yang kedua Majhul. 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 Maklum dan majhul. Maklum itu artinya apa? Diketahui pelakunya. Fi'il yang diketahui pelakunya. Majhul diterjemahkan apa? Tidak disebut Tidak pelakunya. diketahui Tidak pelakunya. disebut atau tidak diketahui pelakunya. Cara menerjemahkan fi'il maklum biasanya menggunakan kata kerja apa? Aktif. 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 Sedangkan kata majhul biasanya diterjemahkan dengan kata apa? Di. Pasif atau di. Gitu ya. Udah. Terakhir, silakan Bapak Ibu melihat muka surat 8. Taqsimul fi'li min haitsul maf'uli bihi. Pembagian fi'il dari segi ada tidaknya objek atau mangsa. Ada kata kerja yang perlu mangsa dan ada kata kerja yang tidak perlu mangsa. Contoh dalam bahasa Indonesia begini. Menulis, itu kata kerja butuh mangsa tidak menulis? Perlu. Perlu. Menulis apa? Menulis buku, menulis surat, menulis koran, atau menulis yang lain. Contoh yang lainnya lagi. Memasak, itu butuh objek tidak? Butuh mangsa tidak? Memasak. Perlu Ustaz. Butuh memasak sayur. Memasak apa? Memasak tumis. Apa tumis? Tumis ya? Sama mungkin di sana. Memasak sambal. Ibu di sana ada sambal. Memasak sambal kan? Bisa ya? Memasak Bisa. sambal.
memasak sayur asam dan sebagainya, memasak sayur sup atau yang lain, itu butuh mangsa. Nah, dalam bahasa Arab, kalau fi'il itu membutuhkan mangsa, itu ada namanya Azim. butuh mangsa, Oh, butuh mangsa. Maf'ul Maf'ul bih. bih. Maf'ul muta'addi. bih. Muta'addi. Nah, contoh yang lainnya dalam bahasa Indonesia ya, satu lagi contohnya misalkan tidur, itu butuh mangsa tidak? Tidak. Ya. Tidak. Bangun, butuh mangsa tidak? Tidak. Tidak. Berdiri? Tidak. 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 Nah, sebagaimana dalam bahasa kita ada kata kerja yang butuh mangsa dan tidak butuh mangsa, begitupun dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, fi'il yang tidak butuh mangsa disebut dengan lazim. Fi'il lazim. La yahtaju ilal maf'uli bihi. La itu tidak, yahtaju butuh, maf'ul bih mangsa. Jadi lazim artinya ada fi'il yang la yahtaju ilal maf'uli bihi, yang tidak butuh mangsa, yang tidak butuh objek. Sedangkan yang butuh objek, yang butuh mangsa itu disebut dengan muta'addi. Muta'addi. Lazim muta'addi. Apa artinya lazim? Fi'il yang tak perlu Yang objek. tidak perlu objek. Objek. Sedangkan muta'addi Perlu objek. Fi'il yang perlukan objek. Fi'il yang perlu Maf'ul objek. Begitu. Maf'ul bih atau objek ya. Itu. Nah, dalam bahasa kita, fi'il lazim itu disebut dengan intransitif. Intransitif. Sedangkan fi'il muta'addi disebut dengan fi'il atau kata kerja transitif. Gitu. Nah, selesai bahasan kita tentang pembagian fi'il dari 5 segi. Kita simpulkan, pembagian fi'il dari segi huruf ada berapa? 2. Ada 2. Pembagian fi'il dari segi asal ada berapa? 2. 2, ada 2 juga. Berarti tadi 2, sekarang 2. 2. Kemudian, pembagian fi'il dari segi waktu atau zaman ada berapa? 4. 4. Tadi kan 2. 2. Sekarang 4. Jadi 2, 4. Terus yang berikutnya, pembagian fi'il dari segi fa'il ada berapa? 2. 2 juga. 2, 4, 2. Nah, yang terakhir, pembagian fi'il dari segi maf'ul bih ada berapa? 2. 2 lagi. Jadi 2, 4, 2. 2 berapa kali? 4 kali. Ada 4 kali. Yang 4 berapa kali? 1 kali. 1 kali. 1. Jadi ada berapa semuanya? 2, 5 2, pembagian. 4, 2. Ada berapa? 5. Ada 5 12. segi. Kalau 12. dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 ada berapa? 12. 12. Nah, 12 itu dibagi menjadi 2, 4, 2. Begitu. 2, 4, 2. 2, 4, 2. Nah, 2, 4, 2. Yang pertama, 2 yang pertama adalah pembagian dari segi huruf. Apa saja pembagian dari segi huruf? Yang 2 itu. Sulasi dan rubai. Sulasi dan rubai. 2 yang kedua, pembagian dari segi asal. Ada berapa? Ada berapa? Apa saja? Mujarad dan mazid. Mujarad dan mazid. Mujarad mazid. Jadi yang pertama sulasi rubai, yang kedua mujarad mazid. Ingat-ingat susunannya. Huruf sulasi rubai, asli mujarad mazid. Zamani. Berikutnya,
pembagian yang ketiga dari segi zaman ada 4. Sebutkan 4-nya. Madri, mudari, amar, nahi. Amar nahi. Madi, mudhari, amar, nahi. Nahi. Berikutnya, pembagian dari segi fa'il apa saja? Ada 2, maklum dan Ada majhul. dua. Maklum, majhul. Terakhir, pembagian dari segi maf'ul bihi apa saja? Ada 2, Ada lazim dan dua. muta'addi. Lazim, muta'addi. Lazim dan muta'addi. Mudah ya? Nah sekarang coba kita susun ya. Ini pakai imaginative learning, pembelajaran imajinatif menggunakan daya imajinasi kita. Pembagian fiil dibagi menjadi 5 segi. Yang pertama segi huruf, yang kedua dari segi asal, yang ketiga dari segi zaman, yang keempat dari segi fa'il, yang kelima dari segi Maf'ulun bih. maf'ul bih. Maf'ulun bih. Baik, bareng-bareng. Yang pertama dari segi apa? Dari segi Huruf. Huruf. Yang kedua Huruf. Asli. asli. Yang ketiga zaman. yang keempat Fa'il. yang kelima. Maf'ulun bih. Nah, bagus. Jadi huruf, asal, zaman, fa'il, maf'ul bih. Sudah hafal susunannya. Berikutnya masing-masing dari huruf asli, zaman, fa'il dan maf'ul bih kita sebut sulasi, rubai. Kemudian Mujarrad. mazid. Kemudian Madi. mudhari, Amar. nahi. Kemudian Maklum. majhul. Kemudian Lazim. muta'addi. Nah, begitu. Mudah ya, Bapak Ibu ya, tuan-tuan. Insyaallah. Ustaz. Jadi rumus pembagian fiil ada 5 segi. Rumusannya adalah 22 4 22. 22 4 22. Ingat ya, 22 4 22. 22. Coba saya bilang. Sebutkan rumus pembagian fiil dari 5 segi. Apa? Bukan. 22 bilang begitu. 2, 4, 2. 4 22. Nah, sekarang kita sebutkan pembagian fiil dari 5 segi. Apa sajakah 5 segi itu? Dari segi apa aja? Dari segi huruf, dari segi asal, dari segi zaman, dari segi fa'il, dari segi maf'ul bih. Fa'il, Maf'ulun bih. ulangi, huruf, Asal, zaman, zaman, fa'il, maf'ulun bih. maf'ul bih. Nah, sekarang sebutkan semua rincian yang terdapat di semua segi tadi. Langsung semuanya sebutkan. Sulasi. Sulasi dan rubai. Rubai, terus Mujarrad, Mujarrad. Mazid. mazid, mudhari, Madi. amar, Amar. Amar. Nahi. nahi, terus maklum, majhul, majhul, lazim, muta'addi. lazim, Muta'addi. mudah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuntas. Alhamdulillah selesai pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, sampai di sini barangkali Bapak Ibu ada soalan, silakan sampaikan. Mudah enggak Bapak Ibu belajar sorof? Mudah kan? Mudah insyaallah Ustaz. Mudah sikit. Alhamdulillah mudah, insyaallah mudah. Meskipun mudahnya sedikit, nanti lama-lama jadi bukit. Tambah banyak. Amin. Amin. Tambah mudah. Ya, ada yang izin. Silakan Ibu. Hati-hati. Selamat jalan. Ya. Ada lagi mau sampaikan?
barangkali Bapak Ibu ada yang mau tanya. Pak Maya minta izin, Pak Maya saya. Oh iya, silakan Pak Haji Farman, silakan. Bagi siapa yang tak ada buku, nanti boleh letak di WA group. Ini macam pakai celak saya dia ni. Tengok. Oh sorry. Ini pakai celak tak, ini mungkin ada filter. Sorry. Okey, siapa yang tak ada buku nanti boleh letak di WA group. Saya ada beberapa buku ekstra. Kita tak ada buku. Sampai boleh letak di WA group. Nanti personally WA pada saya. Nanti insya-Allah saya akan post. Saya ada 5 ke 6 lagi. Abang kita ini bang. Luqman sama Puan Ainun saya sudah hantar. Sudah hantar. Sudah ada saya sudah check, ada di post box. Oh dah ada Dah ada. Saya baru hantar tadi screenshot pada Encik Luqman. Nanti besok kita check. Dia ada letter boy. Okey. Terima kasih Ustaz. Silakan, tafadhol. Sudah? Ya, makasih banyak Pak Haji Farman sudah menyampaikan informasinya. Baik Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau sampaikan soalan sebelum kita akhiri ya Bapak Ibu. Sudah ya? Cukup ya? Baik. Baik Bapak Ibu semua, Tuan dan Puan semuanya. Alhamdulillah kita sudah belajar pada malam hari ini pertemuan pertama. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar ini dengan sebaik-baiknya. Saya selalu berdoa untuk ibu semua dan bapak semuanya. Semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya jalan-jalan belajar kita. Sehingga kita diberi pemahaman serta kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kekurangan, ada kehilafan, ada kesilapan atau ada kekeliruan. Mohon dimaafkan kiranya. Dan terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala kebersamaan dan juga kebaikan dan kebajikan Bapak Ibu semuanya. Nakhtatim darsana fi hadhil lailah bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum akhiran. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Ustaz.